Halo selamat siang pemirsa, jumpa lagi di segmen khusus Laporin Aja SBO TV bersama saya Irma Novarina. Dan kali ini laporan secara langsung dan secara khusus Irma laporan dari KPU Kabupaten Sidoarjo terkait dengan persiapan di tanggal 23 September 2020 yakni jadwal serentak pilkada dan salah satunya juga di Kabupaten Sidoarjo. Seperti apa informasi detail yang nantinya juga bisa Irma bagikan kepada seluruh masyarakat di lingkungan Sidoarjo dan sekitarnya terkait dengan persiapan yang telah begitu matang digagas dan juga diupayakan oleh kawan-kawan dari KPU Sidoarjo. Saya langsung ajak Anda untuk bisa berbincang secara lebih detail dan juga mendapatkan informasi-informasi secara lebih jelas juga seperti apa juga bentuk tanggung jawab, bentuk sinergitas yang memang perlu dilakukan untuk menjaga demokrasi di Indonesia khususnya juga di Kabupaten Sidoarjo. Saya akan menyapa Ketua dari KPU Sidoarjo ada Bapak Iskak. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Oke baik, Pak langsung saja Pak, saya Irma di sini tentunya juga ingin mewakili masyarakat atau warga khususnya juga yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo yang kiranya juga ingin tahu lebih detail seperti apa persiapan dari KPU yang mungkin dalam hal ini juga masih terus berproses ya, berlangsung mempersiapkan segala macam detail bahkan juga informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat ketika nantinya 23 September melakukan pilihan begitu kepada siapapun sosok-sosok yang nanti dianggap tepat memimpin Kabupaten Sidoarjo. Terkait dengan persiapan KPU untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo nanti tepatnya pada tanggal 23 September tahun 2020, KPU sudah menyatakan sangat siap. Pernyataan KPU ini kemarin sudah kita deklarkan ketika KPU melakukan launching Pilkada tahun 2020 di tanggal 1 Februari kita sudah melakukan launching itu. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa persiapan untuk pemilihan bupati ini sudah kita lakukan sejak September tahun 2019. Mulai dari perencanaan, penganggaran, dan koordinasi dengan seluruh stakeholder di Kabupaten Sidoarjo, dengan pemerintah, dengan DPR, dan dengan yang lain. Hasilnya, hasil komunikasi kita dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, alhamdulillah pada tahun 2020 ini KPU diberi anggaran untuk melaksanakan Pilkada tahun 2020 ini sebesar 75,9 miliar. Oke. Anggaran untuk Pilkada September 2020 Sidoarjo. Oke. Itu total anggarannya itu. Ini insya Allah akan kami gunakan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Oke, baik. Sebelum membahas terkait dengan tahapan yang ini juga perlu diketahui oleh masyarakat khususnya sampai nanti tanggal 23 September tiba begitu ya Pak ya, di mana masyarakat akhirnya juga menentukan pilihan sosok bupati yang paling tepat untuk Kabupaten Sidoarjo. Saya juga perlu tahu terkait dengan data daripada kecamatan dan juga desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dari mungkin data DPT yang sudah juga dikumpulkan oleh pihak KPU. Kalau DPT pada hari ini belum berproses, akan tapi DPT yang akan kita gunakan di Pilkada tahun 2020 ini, yang pertama itu yang kita jadikan patokan adalah DPT pemilu tahun 2019. DPT kita di pemilu tahun 2019 kemarin 1.397.570. Ini DPT kita di pemilu tahun 2019. Kemudian proyeksi DPT kita untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ini sebesar 1.460.991. Ini proyeksi. Memang tidak terlalu signifikan ya Pak ya untuk angka proyeksi dan juga angka acuan sementara mengikuti dari tahun 2019 lalu. Itu mewakili dari berapa kecamatan dan juga desa di Kabupaten Sidoarjo Pak? Yang pertama proyeksi ini didasari apa? Didasari kemarin di pemilihan di Pileg masih ada masyarakat kita yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya menggunakan KTP. Yang menggunakan KTP ini kita identifikasi, kita masukkan, kita gabungkan dengan DPT kita, itu ketemunya di angka 1460 itu tadi. Nah, kemudian ini terdiri dari 18 kecamatan dan 349 desa. Kemudian di pemilu ini berbeda, di pilkada ini berbeda dengan pemilu kemarin. Kalau proyeksi kita ini terkait dengan TPS atau misal begitu.
TPS kita di Pilkada tahun 2020 ini kita proyeksikan sejumlah 2.988 TPS. Tapi kalau kita mengacunya di pemilu tahun 2019 kemarin, jumlah TPS-nya itu kan 5.597. Jadi hampir separuhnya kalau kita bandingkan dengan pileg kemarin. Oke, baik. Tapi bisa dimungkinkan Pak terkait dengan proyeksi itu mungkin juga bisa lebih dari angka proyeksi yang mungkin dimunculkan oleh KPU sendiri terkait dengan angka golput dan mungkin nilai atau persentase partisipan saat 2019 lalu. Bagaimana Pak grafiknya? Kalau terkait dengan DPT, kita berharap bahwa seluruh masyarakat ini mau menyadarkan dirinya sendiri. Tentu kita nanti akan lakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan proses DPT itu. Kita berharap nanti yang belum masuk DPT itu kan prosesnya kan ada pengumuman. Masyarakat paling tidak mau melihat pengumuman itu. Kalau ternyata masih ada yang belum masuk DPT, ini seyogianya melaporkan ke petugas kita di bawah. Sehingga pada proses pemilihan tidak ada masyarakat yang komplain, loh saya tidak masuk DPT, bagaimana ini kan begitu. Padahal itu seharusnya juga dua arah ya, tanggung jawabnya dari KPU pun iya, kecamatan dan desa, tapi juga dari warga negaranya pun juga ya. Harus sadar itu kalau memang ternyata di pengumuman yang dilihat tidak masuk, segera laporkan sehingga petugas kami bisa memasukkan supaya tidak ada persoalan terkait dengan DPT. Oke, baik. Ini dari Pak Iskak, dari Ketua KPU Sidoarjo. Tapi saya juga harus bergeser dengan Bapak yang memang bertanggung jawab terkait dengan rekrutmen dan juga mungkin koordinasi petugas-petugas yang nanti juga akan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memang akan bertanggung jawab begitu ya dari kelancaran proses kelangsungan yang ada di TPS. Ya, dengan Bapak siapa ini boleh dikenalkan dulu? Dengan Bapak Fauzan Adib. Oke, Pak Fauzan Adib lebih tepatnya untuk tanggung jawabnya di job desk-nya Pak di KPU Pak? Kebetulan saya jadi memegang di divisi Sosdikti SDM Parmas. Oke, berarti lebih kepada sosialisasi secara keseluruhan begitu ya. Pak, terkait dengan tahapan, ini tadi saya sempat juga ingin singgung untuk informasi kepada masyarakat bahwasannya September 2019 ini sudah dibentuk ya perencanaan matang pilkada serentak yang juga digelar di Sidoarjo. Dari tahapan awal sampai bentukan sosialisasi yang apa yang sudah juga diupayakan oleh KPU? Untuk mempersiapkan itu kita sudah bahkan kemarin sudah melantik PPK atau Badan Ad Hoc di sejumlah kecamatan, semua kecamatan yang berjumlah total 90. Dan itu kita mulai dari 15 Januari kemarin. 15 Januari sampai ke 14 Februari kemarin. Dan alhamdulillah kita melantik di 29 Februari kemarin sejumlah PPK kemarin. Oke. PPK, ini uraiannya Pak Fauzan. PPK berjumlah berapa, berkebutuhan apa, dan mungkin juga berfungsi apa? Masyarakat juga perlu tahu. PPK itu di masing-masing kecamatan itu ada 5 kecamatan. Per kecamatan itu 5, yang itu 5 orang yang itu berfungsi untuk membantu KPU serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Itu salah satunya. Yang kedua juga pada tanggal 15 Februari itu pembentukan PPS sampai pada tanggal 14 Februari. 14 Maret. 14 Maret. Berarti ini masih berlangsung untuk yang PPS ya? Oke. PPS untuk desa, PPK untuk kecamatan, begitukah? Ya, PPS untuk desa, PPK untuk kecamatan, dan mungkin nanti akan dilantik pada tanggal 23 Maret untuk PPS. Secara fungsi PPK dan juga PPS, kalau untuk ini saya sebut mungkin kepanjangan tangan dari KPU begitu ya. Ini sistemnya orang-orang yang masyarakat umum kah atau memang juga orang-orang sekitaran kecamatan yang bekerja di kecamatan atau desa? Meskipun ini pendaftaran sudah usai ya Bapak ya, tapi ada juga masyarakat ini perlu tahu terkait dengan itu. Jadi untuk PPK dan PPS sebenarnya sama, kita membuka rekrutmen secara umum terhadap masyarakat. Jadi KPU itu dalam setiap tahapannya memberikan informasi itu lewat web dan media sosial yang ada terkait dengan rekrutmen PPK maupun PPS. Ya. Berarti memang menggandeng masyarakat secara umum untuk makin meningkatkan fair begitu Pak? Iya, karena kita tidak ada keberpihakan karena kita harus bersikap netral.
Maka kita memberikan informasi seluas-luasnya terhadap masyarakat. Tentunya ada pengecualian, semisal untuk PPK itu minimal usia yang bisa mendaftar untuk jadi PPK itu minimal 19 tahun dan maksimal usia 60 tahun. Kalau untuk PPS juga sama? Kalau PPS 17 sama. Sama. Oke, baik. Karena PPS ini pendaftaran juga masih berlangsung begitu ya dan akan ditutup 14 Maret ya Pak ya. Mungkin ini juga menjadi informasi yang kiranya para masyarakat ini juga ingin turut membantu begitu terkait dengan apa kelangsungan dan juga kelancaran dari Pilkada serentak yang juga akan dilakukan di Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 September 2020 mendatang. Irma masih punya satu segmen lagi untuk nantinya juga akan memberikan informasi kepada Anda pemirsa terkait dengan juga bagaimana tahapan atau mungkin kabar daripada pasangan calon yang mungkin juga namanya sudah santer didata oleh kawan-kawan daripada KPU Sidoarjo. Sesaat lagi masih bersama saya Irma Novarina di Laporin Aja SBO TV. Oke pemirsa, Anda masih menyaksikan Laporin Aja SBO TV dan juga masih bersama saya Irma Novarina yang saat ini melaporkan dari KPU Sidoarjo terkait dengan persiapan dari Pilkada Serentak 2020 tanggal 23 September 2020 mendatang. Dan untuk di segmen 2 kali ini Irma juga akan melanjutkan informasi yang bisa Irma bagikan langsung juga dengan penyampaian dari Ketua KPU Sidoarjo dan juga Bawaslu yang juga turut hadir di sini. Karena terkait dengan juga salah satu tahapan proses daripada persiapan dari Pilkada Serentak Sidoarjo khususnya sekitar tanggal 19 hingga 23 Februari lalu ini merupakan jadwal atau juga batas pendaftaran dari pencalonan pasangan secara independen. Dan saya pun juga ingin mengetahui seperti apa proses dan juga upaya yang telah dilakukan oleh kawan-kawan dari KPU. Pak Iskak, boleh berlanjut lagi Pak. Terkait dengan saya perlu menyinggung terkait dengan proses di mana pencalonan pendaftaran secara independen ini sudah juga usai. Tapi tahapan verifikasi ini masih berlangsung hingga akhir Maret. Ya, seperti apa Pak? Mungkin boleh bisa sedikit disinggung informasi juga untuk masyarakat. Ya. Terima kasih. Terkait dengan calon perseorangan atau yang lebih dikenal masyarakat calon independen di Sidoarjo kemarin pada tanggal 23 ada warga kita yang dengan sukarela mencalonkan diri sebagai calon perseorangan. Karena ditutup tanggal 23 pukul 24.00 yang bersangkutan hadir di KPU untuk menyerahkan syarat dukungan itu tepat pukul 23.00. Setelah mereka yang bersangkutan menyerahkan, kita lakukan penghitungan. Kita lakukan penghitungan sampai tanggal 26. Kita lakukan penghitungan. Hasil dari penghitungan itu ternyata yang diserahkan ke KPU itu sudah memenuhi syarat minimalnya. Syarat minimalnya adalah 90.843. Angka dari mana itu Pak? Angka dari DPT kita di Pileg tahun 2019 1397570 itu dibagi 6,5%. Ketemunya 90.843. Yang diserahkan pada tanggal 23 itu oleh Pak Paslon bakal pasangan calon perseorangan itu sejumlah 92.141. Jadi itu sudah melebihi dan sudah kita terima dan sudah kita lakukan penghitungan dan hasil penghitungan sudah cocok di angka 92 itu. Oke, baik. Dan saya yang tanyakan adalah berapa nama pasangan calon yang akhirnya juga mendaftarkan diri? Yang menyerahkan, bahasanya bukan daftar tapi menyerahkan. Menyerahkan, baik. Yang menyerahkan itu satu pasangan calon. Oke. Ya. Dan verified ya Pak ya, melebihi untuk batas minimal dukungan. Kita kemarin juga dihadiri teman-teman Bawaslu yang menyaksikan secara langsung prosesnya sudah kita lakukan dengan fair. Kemudian satu pasang itu kita lakukan penghitungan sampai tanggal 26. Tanggal 27 sampai hari ini masih berjalan dan sampai tanggal 20 Maret nanti kita lakukan proses verifikasi administrasi. Kita lakukan pencocokan apakah ini betul KTP-nya sesuai dengan dukungannya. Apakah ini sudah ada tanda tangannya di dukungannya, apakah itu betul dan lain-lain.
nanti baru kita akan lakukan penyisian. Pengumumannya Pak, kalau misalnya yang menyerahkan itu dari mana, kalangan mana? Kalau memang saya tidak bisa menyebutkan nama, mungkin ada tanda atau simbol inisial begitu Pak? Kemarin yang menyerahkan syarat dukungan itu satu bakal calon perseorangan. Inisialnya calon bupatinya berinisial A dan calon wakil bupatinya berinisial S. Oke, baik. Itu sedikit saja untuk juga bisa membuat penasaran begitu ya masyarakat. Saya boleh bergeser untuk ke pihak Bawaslu. Bapak terkait dengan boleh sedikit bergeser bertukar posisi dengan Bapak siapa ini Pak? Rasul. Pak Rosul, baik dari Bawaslu Sidoarjo. Pak Rosul, terkait dengan proses daripada administrasi ini masih berlangsung juga ya pencocokannya sampai akhir Maret. Ini upaya apa Pak biasanya yang juga mungkin ditingkatkan dari kawan-kawan Bawaslu untuk menjaga demokrasi bahkan juga fair dari pihak penyelenggara maupun juga masyarakat selaku DPT? Ya, sebelumnya pada tahap persiapan kami sudah berkoordinasi dengan KPU bahwa kami minta kepada KPU untuk mentransparansikan semua proses baik dokumen dan sebagainya. Dan ini sudah bisa dilaksanakan, kami berterima kasih kepada KPU. Dalam proses verifikasi administrasi ini dari Bawaslu juga masih menemukan adanya indikasi dukungan dari TNI Polri, ASN dan perangkat desa. Hal ini perlu kami tindak lanjuti sebagai unsur pengawasan secara melekat dan akan ditindaklanjuti melalui investigasi, klarifikasi dan kajian serta putusan. Apakah itu ada unsur pidana atau tidak terkait adanya dukungan dari para pihak yang sebenarnya tidak harus mendukung dalam proses ini. Oke, baik. Bapak boleh saya singgung terkait dengan indikasi tersebut, ini juga dari total 92.000 sekian minimal dukungan yang sudah dilampirkan? Ya, ini sementara verifikasi masih berlangsung belum selesai, tetapi kami sampaikan bahwa hasil pengawasan pada saat ini, indikasi ini sudah ada sinyal atau arah adanya dukungan dari para pihak yang sebenarnya tidak harus melakukan hal seperti itu. Apakah itu termasuk perbuatan atau dilaksanakan oleh pasangan calon terkait dengan status itu atau benar atau tidaknya terhadap status itu atau memang ada dukungan palsu yang dibuat sengaja oleh bakal pasangan calon. Oke, baik. Pak Rasul, tambahannya terkait dengan di luar daripada proses administrasi yang masih juga berlangsung, mungkin juga ada formulasi khusus Pak, pembeda dari perencanaan atau juga persiapan pilkada serentak khususnya di Sidoarjo, dari Bawaslu Sidoarjo sendiri untuk makin menguatkan atau mungkin juga makin menjaga transparansi penyelenggaraan dari pilkada ini. Kita telah melaksanakan 3 hal yaitu cegah, awasi dan tindak. Ini yang akan kami laksanakan, kita proses pencegahan, kita awasi secara berkesinambungan dan melekat, serta akan tindak lanjut yang sebenar-benarnya dan setegak-tegaknya. Tahapan setelah itu Pak? Tahapan setelah tes tulis ada tahapan tanggapan masyarakat. Kemudian pada tanggal 11, 12, 13 akan ada tes wawancara terkait dengan PPS. Ini juga bersiap untuk siapapun para SDM yang turut membantu begitu ya. Sedikit saya boleh berlanjut untuk juga jalan-jalan di sini masih dalam salah satu ruangan KPU di mana proses verifikasi data ini juga masih tengah dilakukan dan juga diupayakan oleh para petugas dari kawan-kawan KPU Sidoarjo. Pak Rosul, boleh penambahannya Pak terkait dengan proses verifikasi yang masih berlangsung, penjagaan atau mungkin transparansinya dari Bawaslu setiap hari ikut serta atau bagaimana Pak sampai tanggal waktu batas verifikasi nanti? Kami telah membentuk tim dengan Pokja dan kami juga akan melibatkan dengan teman-teman Panwas Kecamatan yang ada 18 kecamatan ini dalam hal untuk betul-betul mengadakan pengawasan karena ini sangat krusial menjadi tugas kami ke depan. Kalau dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya Pak, terkait dengan penyelenggaraan pilkada atau juga pilpres di tahun 2019 lalu, mungkin juga ada antisipasi khusus untuk pilkada 2020 ini Pak? Terkait dengan proses antisipasi dengan itu, yang pertama kami telah mapping terkait kerawanan-kerawanan dalam proses pilkada ini. Dan mapping ini berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya Pak mungkin bisa juga menjadi salah satu hal yang jangan sampai terulang lagi begitu ya? Ya, kami juga dalam proses rekrutmen PPS umpamanya, kami juga meminta kepada KPU bahwa tidak ada rekomendasi dari kepala desa. Ya, karena itu akan mengurangi netralitas daripada penyelenggara dalam proses pelaksanaannya nanti.
Dan saya bertanya, apakah bisa dipastikan untuk rekrutmen PPK yang sudah usai ini, sudah dilantik 29 Februari lalu ya, PPS dan akan dilantik, proses masih belum selesai, ini terjaga Pak untuk netralitasnya semuanya berasal dari orang-orang yang non rekomendasi? Ya, kami pastikan bahwa ini masih proses. Kami juga akan mengadakan investigasi lebih lanjut dan akan ada klarifikasi dan bagaimana tindak lanjut itu kan kami kaji dan kami simpulkan dalam putusan nanti. Pak Iskak, boleh kembali Pak. Satu pasangan calon independen ini kabar yang juga cukup menarik dari apa yang menjadi kondisi Sidoarjo saat ini dan juga persiapan atau mungkin harapan masyarakat Sidoarjo pada umumnya. Mungkin ada juga ya semacam obrolan kira-kira calon pasangan calon bupati dan juga wakil bupati di Sidoarjo ini sampai berapa pasang Pak? Ini dari Pak Ketua. Kalau dari KPU mengatakan bahwa di anggaran kita menganggarkan 4 pasang calon. 4 pasang calon ini terdiri dari, kalau kita simulasikan perolehan suara di pileg kemarin, partai politik di Kabupaten Sidoarjo ini, kita simulasikan maksimal ada 4 calon yang akan diusung oleh partai politik, maksimal. Kemudian kita juga merencanakan calon perseorangan ini 2 pasang. Berarti di anggaran kita itu kan 6 pasang kita rencanakan. Tapi fakta hari ini kan tidak mungkin 6 pasang karena faktanya perseorangan cuma 1 pasang. Jadi maksimal akan ada 5 pasang calon lah. Dan diharapkan itu juga bisa terwujud ya Pak ya, minimal 5 pasang. Jadi masyarakat juga makin banyak pilihan begitu Pak? Ya, kita berharap semakin banyak pasang calon yang akan mendaftarkan nanti. Daftarnya kan nanti di bulan Juni, tanggal 16 sampai 18 Juni itu semakin banyak pilihan bagi masyarakat atau rakyat Sidoarjo untuk menentukan pilihannya. Semakin banyak calon semakin baik bagi masyarakat dan bagi KPU sendiri. Baik. Saya perlu singgung terkait dengan mungkin persentase partisipan dari tahun lalu seperti Pileg dan Pilpres ya. Ini juga mungkin perlu ditingkatkan di beberapa titik kecamatan. Itu seperti apa Pak kondisinya di Sidoarjo? Ini juga himbauan tentunya untuk masyarakat Sidoarjo khususnya. Kalau kita sandingkan satu misal di Pileg Pilpres dengan pilkada terakhir kita tahun 2018 yaitu di Pilgub, itu lumayan jauh jaraknya. Kalau di Pileg Pilpres itu tingkat partisipasi kita di Sidoarjo 82%. Tapi kalau di pilkada di Pilgub terakhir itu 65%. Jadi agak jauh. Ini memang ada perbedaan kalau di Kabupaten Sidoarjo. Kalau tren di Pileg itu selalu naik, tapi kalau tren di pilkada itu selalu turun. Ini di Sidoarjo ini kan begini, terkait dengan partisipasi ini. Kalau Pileg itu kan ada sisi nasionalisme yang tinggi karena yang dipilih itu pucuk pimpinan negara kita kan begitu. Tapi kalau di kabupaten ini mungkin menurut kami masih beberapa warga kita belum menyadari terkait dengan itu karena beberapa hal. Padahal penting. Padahal sangat penting karena masyarakat itu domisilinya di Sidoarjo, yang dipilih atau pemimpin Sidoarjo harusnya lebih daripada Pileg dan Pilpres. Tapi kan ada beberapa kendala di Kabupaten Sidoarjo. Mohon maaf tidak bermaksud apapun, kalau kita berbicara terkait dengan partisipasi, penyumbang golput terbesar itu di wilayah-wilayah perkotaan memang. Satu misal. Katanya seperti itu. Ya, petanya seperti itu dan faktanya seperti itu. Partisipasi terendah di Kabupaten Sidoarjo ini kan ada di Waru, Sedati dan di Kecamatan Sidoarjo. Tapi kalau partisipasi tertingginya itu ada di Balongbendo, Tarik dan Krembung, Prambon di sana. Ini memang daerah ini ada perbedaan sangat mencolok. 3 daerah yang berpartisipasinya rendah ini rata-rata ada perumahan elit kan banyak. Mohon maaf tidak bermaksud mendiskreditkan warga kita yang dari perumahan, tapi memang faktanya bahwa perumahan elit terutama itu tingkat partisipasi di sana rendah, tidak seperti yang ada di pedesaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kemarin kita sampaikan waktu ada rakor dengan Komisi 2 DPR RI dan pemerintah kabupaten, itu kita sampaikan bahwa yang berpengaruh terkait dengan pilkada, terkait partisipasi ini, masyarakat Sidoarjo ini kan rata-rata pekerjaannya buruh pabrik. Karena buruh pabrik, meskipun itu hari yang diliburkan, kadang-kadang perusahaan-perusahaan itu masih mempekerjakan pekerjanya dengan sistem lembur.
Jadi juga kendala untuk pemilih itu tadi bisa meluangkan waktu begitu Pak? Betul, karena mereka itu pabriknya dengan sistem lembur yang notabene rata-rata 2 kali lipat gaji itu, rata-rata lebih memilih lembur di perusahaan daripada memilih. Kalau toh ada perusahaan yang memberikan tenggang waktu untuk memilih, itu biasanya cuma 1 jam. Bagi pekerja yang rumahnya agak jauh dari perusahaan ini tidak mungkin. Maka kemarin kita sampaikan pada Pak Wakil Bupati dan Komisi 2, dan nanti bisa ditembuskan oleh ke perusahaan-perusahaan agar memberikan spending waktu yang agak longgar pada buruh-buruh atau pekerja pabrik yang akan menggunakan hak pilihnya, supaya partisipasinya lebih tinggi. Oke, baik. Ini kali terakhir juga terkait dengan apa yang menjadi harapan daripada kawan-kawan KPU, selain juga sukses, lancar semuanya terkait dengan pilkada yang akan diselenggarakan 23 September 2020 mendatang. Himbauan pun juga ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat umum ya, untuk juga makin meningkatkan kesadaran diri begitu ya Pak ya, jangan sampai golput. Waktu memang masih panjang tapi persiapan yang juga sudah harus digodok kawan-kawan KPU ini sudah bekerja dari tahun kemarin begitu ya, dan semoga ini juga menguatkan nilai transparansi dari hasil siapakah sosok yang paling tepat untuk memimpin Kabupaten Sidoarjo. Kali terakhir Pak Rasul boleh ditambahkan himbauannya kepada masyarakat. Ya, kami berharap kepada segenap masyarakat Sidoarjo khususnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengawasannya, basis tahapan demi tahapan sampai pilkada ini mencapai akuntabilitas yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik Pak Rasul. Kalau Pak Iksan singkat saja terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat. Kami dari KPU berharap pada seluruh masyarakat untuk lebih aktif menggunakan hak politiknya dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo. Kalau masyarakat semua memilih, insya Allah proses tahapan demi tahapan sampai pada berlangsungnya pemilu itu akan bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kami harapkan seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo menggunakan hak pilihnya di tanggal 23 September tahun 2020. Oke, baik. Terima kasih Pak Iskak, Ketua dari KPU Sidoarjo, dan juga Pak Rasul dari Bawaslu Sidoarjo untuk segmen Laporin Aja SBO TV kali ini. Dan juga saya ingatkan kepada Anda pemirsa, apabila Anda juga mengalami masalah, khususnya masalah publik di sekitar Anda, bisa langsung juga dilaporkan ke tim Laporin Aja SBO TV di nomor yang tertera di layar kaca. Demikian untuk episode Laporan Aja kali ini bersama saya Irma Novarina. Terima kasih dan sampai jumpa.